Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa sampailah Yesus di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar dari bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, rekan-rekan muda, para suster, bruder, selamat sore berkah dalem.
di hari Sabtu sore yang agak panas dengan berita Merapi jeblok segala macam itu ya. Kita berkumpul dan berdoa di sini, tentu kita sambil mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin terdampak oleh erupsi sehingga harus ada kekhawatiran segala macam. Kita mendoakan untuk keselamatan mereka semua. Bacaan yang kita dengar di sore hari ini bagi saya berbicara suatu hal yang sangat menarik. Mereka mengajak kita untuk meneliti sebenarnya apa toh kerinduanku saat ini. Saya memang memilih kata kerinduan. Kata kerinduan itu seringkali mudah jatuh pada seakan-akan romantisme, pacaran, lelaki perempuan gitu ya. Padahal sebenarnya kerinduan itu bukan hanya masalah relasi personal semacam itu. Ada kata lain, harapan. Kata lain lagi dambaan. Tapi kerinduan itu menurut saya lebih kuat, lebih dahsyat. Dan setiap orang itu pasti punya kerinduan. Baik kalau kerinduan itu hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang luar biasa. Baik kalau kerinduan itu disampaikan sendiri atau ini kan sudah mau puasa lebaran ya. Kerinduan itu disampaikan oleh tetangga, nih ketemu kapan nikah. Kalau sudah nikah pun tanya kapan punya anak. Kerinduan itu menggerakkan kita semua. Seorang siswa, teman-teman ini yang sedang sekolah, mungkin rindunya adalah ya segera lulus kelas 1, 2, 3, 4. Nanti bisa masuk sekolah favorit gitu ya. Bagi Anda orang-orang muda yang saat ini berpikir kerinduannya mungkin saya mau kuliah di mana. Bagi pasangan mungkin yang saat ini sedang berjuang. Saya sering melihat di TikTok gitu ya. Para pasangan-pasangan yang berjuang, para pejuang garis 2 gitu. Merjuangkan untuk memperoleh momongan. Saya kira tidak ada toh rindu supaya mengakhiri hidup, tidak ada. Kalau ada, mari kita temani supaya dia bisa menikmati hidup ini. Tapi setiap orang itu punya kerinduan. Dan kerinduan itu membuat orang itu tumbuh dan berkembang. Kalau kita lihat sekarang misalnya ya, apakah Anda berpikir 20 tahun yang lalu gitu ya, Anda itu joget-joget di depan HP itu, ya, terus diupload di TikTok gitu ya, megal-megol sana sini gitu ya. 20 tahun lalu mungkin di awal atau mungkin zamannya Pak Harto dulu, kalau ada orang handphone aja nggak ada mungkin ya pada waktu itu ya. Orang nari-nari semacam itu kan, wow ini wong edan. Tetapi orang punya kerinduan yang tumbuh di dalam dirinya untuk mengekspresikan diri. Kerinduan juga membuatnya lebih cepat. Anda yang generasi oldies membayangkan dahulu kalau kirim surat itu ya. Kalau mau ngirim surat, ngirim berita butuh beberapa waktu, beberapa hari. Yang cepat itu telegram. Nah, ini saya kira teman-teman muda itu nggak pikir apa telegram. Gitu ya. Zaman dulu kalau dapat telegram itu langsung deg-degan karena pikir sing mati sopo. Ya toh, karena telegram itu identik dengan berita kematian. Sampai ada dulu Telkom itu membuat telegram indah. Ya, tahun-tahun 97 itu. Tapi coba sekarang, orang punya kerinduan untuk bisa berkomunikasi dengan cepat. Nah sekarang gitu ya, beda. Kita mau berita langsung natnut terkirim. Bahkan sekarang kalau ngirim tidak segera dijawab, itu rasanya itu kok ini tuh orang gimana sih? Tidak membayangkan kalau dulu untuk bertukar berita itu butuh berhari-hari. Kerinduan itu menumbuhkan, mengembangkan. Teknologi itu muncul karena kerinduan. Kerinduan manusia untuk semakin baik. Nah, terhadap kerinduan ini, bacaan pertama itu menarik.
Bacaan pertama bercerita tentang pergulatan orang-orang Israel setelah dia keluar dari Mesir. Mereka itu mempunyai kerinduan, Tuhan selamatkanlah kami dari penjajahan ini. Itu tahu kerinduan mereka, keluh kesah mereka. Dan Tuhan mendengarkan, kemudian diutus Musa. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari bacaan pertama? Kerinduan itu diperjuangkan dengan kesetiaan. Problemnya itu bukan hanya sekedar keluar dari Mesir, tapi apa yang terjadi setelahnya. Setelah keluar dari Mesir, mereka menghadapi aneka macam tantangan, aneka macam persoalan, kemudian marah. Bertanya kepada Tuhan. Lah, Tuhan itu membawa saya keluar dan dibawa ke padang gurun itu supaya mati. Loh, katanya pengen merdeka. Setelah merdeka sekarang mengeluh kok hidupnya sengsara. Dan lewat Musa Allah menunjukkan bahwa kerinduan itu harus disetiai. Kalau Anda ingin lulus kuliah dengan hasil yang baik, itu kan kerinduannya. Ya harus ada kesetiaan, belajar, mengumpulkan tugas, mengerjakan skripsi, nggak perlu baik-baik, yang penting lulus. Kalau Anda ingin memiliki rumah yang baik, ingin mengupgrade, Anda butuh uang, kerinduannya. Kesetiaannya apa? Ya bekerja lebih keras. Kalau Anda punya kerinduan, saya ingin keluarga saya itu apa? Sakinah, mawaddah, warahmah atau apa itu ya. Itu kan kerinduannya. Ya harus ada kesetiaan. Bapak-bapak setiap libur nggak nyapit-pitan saja. Meluangkan waktu untuk keluarga. Komunikasi suami istri. Kadang-kadang cekcok nggak apa-apa, tapi kalau cekcok terus, wah itu mungkin kerinduannya nggak matching dua orang itu. Kerinduan itu disetiai. Dan karena kerinduan kita tumbuh. Itu bacaan pertama. Nah, bacaan Injil berbicara sesuatu yang lain. Kita itu punya banyak kerinduan. Dari yang sederhana, punya pengen kulkas 2 pintu, pengen ngecat rumah. Bahkan kerinduan setelah misa ini mau makan dengan pacar saya di mana. Dari hal-hal yang sederhana. Tetapi orang Samaria itu mencari suatu kerinduan yang lain. Kerinduan yang dalam. Pernahkah Anda berpikir, apa toh kerinduan saya yang paling utama di hidup ini? Apakah hanya mencari harta? Harta itu penting. Tetapi yang sementara-sementara itu bukan yang utama. Karena apa? Kalau Anda kerinduan utamanya hanya sekedar mencari harta, Anda akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan itu. Kita semua ditanya, apa kerinduan saya yang utama? Yang membuat saya bangun pagi, bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Yang membuat saya harus berjam-jam berada di depan komputer untuk mengerjakan tugas. Apa kerinduan yang utama itu? Dari bacaan Injil suatu hal yang luar biasa. Kerinduan yang utama itu sulit untuk ditemukan. Apakah menjadi suster, menjadi romo itu cukup dikatakan sebagai kerinduan yang utama? Nanti kalau sudah jadi romo, jadi suster bingung. Kalau tidak menemukan. Apakah 2 pasangan yang kemudian menikah, hanya menikah saja itu kerinduan yang utama? Atau sesuatu yang lebih, membangun kesepakatan bersama seumur hidup. Kerinduan itu, pertanyaan yang paling dalam itu kita tanya, kita cari. Dan yang menarik adalah bacaan Injil menunjukkan sesuatu yang sangat khas. Dalam usaha Anda untuk mencari kerinduan Anda yang utama, Anda tidak
sendirian. Ada Yesus yang akan berjalan bersama Anda. Maka marilah kita bertanya. Suami bersama istri, orang tua bersama anak, seorang yang sedang berpacaran, yang sedang mempersiapkan sakramen perkawinan, saling bertanya satu sama lain. Apa toh yang saya cari dalam hidup ini? Sing tak goleki ning urip ki apa? Itu pertanyaan yang akan kita jawab seumur hidup. Selalu bisa berubah. Tapi ada satu yang tidak berubah. Yesus menemani Anda dalam mencari dan mencari terus jawaban itu. Maka marilah kita mohon supaya kita membuka hati. Supaya Yesus mengajak kita terbuka pada pertanyaan, apa yang sungguh saya cari, yang saya inginkan dalam hidup ini. Dan sesederhana, sekecil apapun yang kita temukan, kita syukuri karena kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan bersama Yesus.